Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, rekan-rekan di YouTube? Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat pengaturan pajak di aplikasi Ultimate Post ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Arif Sulaiman di channel Digiko Media Solution. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan kawan-kawan subscribe terlebih dahulu channel saya ini supaya kawan-kawan bisa update video-video terbaru kami. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buka akses aplikasi dari Ultimate Post ya. Akses dari Ultimate Post. Kebetulan di sini saya sudah install aplikasi Ultimate Post ini. Ini merupakan Ultimate Post versi 4.4 ya. Nah, di sini sudah ada keterangan Ultimate Post versi 4.4. Nah, untuk melakukan pengaturan pajak, di sini kita langsung di sini ada fitur-fitur. Sebelum ke pajak, saya jelaskan dulu. Di sini ada fitur-fitur mengenai tentang aplikasi Ultimate Post ya. Di antaranya yang pertama ini ada mengelola pengguna. Mengelola pengguna ini ya. Nah, ini merupakan pengaturan akses untuk admin ya. Akses untuk admin, untuk pengguna, untuk wewenang, bahkan untuk menambahkan agen ya, untuk menambahkan agen. Kita bisa melakukan pengaturan di sini. Lalu ada fitur kontak. Nah, selain itu juga Ultimate Post ada fitur untuk menyimpan kontak, baik itu untuk kontak pemasok, kontak pelanggan, bahkan di sini juga bisa membuat grup pelanggan ya. Selain itu juga kita bisa import kontak sebanyak-banyaknya. Nah, ini luar biasa ya aplikasi Ultimate Post ini, sehingga kita bisa menggunakan fitur ini. Lalu ada fitur produk. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang difasilitasi di fitur produk ini. Kita bisa tambah produk, kita bisa tambah daftar produk, tambah produk, cetak label, varian, impor produk, impor stok awal, kelompok harga jual, satuan, kategori, merek, dan jaminan. Lalu ada fitur perbaikan ya. Nah, oke, kita cek. Fitur perbaikan ini sebenarnya untuk konfigurasi update ya, konfigurasi update. Nah, ini ada lembar pekerjaan, ada tambah lembar pekerjaan, buat daftar faktur, tambah faktur, merek, dan pengaturan ya. Lalu ada fitur pembelian. Nah, ini kita bisa menambahkan pembelian dari ini semacam e-postnya ya, semacam e-post ya, tambah pembelian. Lalu penjualan juga. Pembelian dan penjualan ini biasanya berintegrasi langsung. Nah, e-post ada di sini. Oke, sekarang kita langsung mengenai tentang penjelasan pajak ya. Di sini ada pengaturan. Lalu kita mengelola tarif pajak. Nah, mengelola tarif pajak ini, nah, semua tarif pajak Anda ini semua terintegrasi di sini ya. Semua terintegrasi di sini. Jadi ketika kita nanti mau ditambahkan untuk pengelolaan pajak ke penjualan, maka kita harus tambahkan dulu tarif pajak yang kita lakukan berapa persen di sini ya. Misalkan di sini nama pajaknya PPN 10% misalkan ya. PPN 10%. Tarif pajaknya berapa di sini? Maka di sini adalah 10% ya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, maka di sini sudah nampak atau sudah tampil apa yang tadi kita buat ya, mengenai tentang pajak PPN 10%.
Lalu kita misalkan mau tambah lagi, misalkan untuk pajak apa ya, pajak PPH misalkan, PPH sininya misalkan PPH adalah 5%, klik simpan. Maka di sini tampil untuk PPH 5%. Ketika kita mau melakukan penjualan yang ada di pos, maka kita bisa menambahkan pajak yang ada, ya. Yang tadi kita buat ini langsung tertera di sini. Tadi kita buat kita tadi create pajak PPH 10% dan pajak PPA. Maka ketika kita mau cek di sini sudah ada pajak 10%. Ketika kita cek, oke, misalkan ada drum apa ini ya, drum grease misalkan ya, drum grease. Lalu kita akan melakukan transaksi, ya, transaksi melakukan melalui donat. Maka di sini sudah ditambahkan dengan pajak 10% ya. Nah, di sini ada tetap pajak karena di sininya harga dari drum grease-nya itu 112.500, maka dikenakan PPN atau pajak sebesar 11.250 rupiah. Oke. Nah, ini mengenai tentang pajak ya. Jadi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua bisa menambahkan fitur pajak sesuai dengan pajak yang diinginkan seperti apa, dan persentase mengenai tentang pajaknya berapa persen. Nah, ini pengelolaan untuk fitur pajak ini semua ada di sini ya. Semua ada di sini. Oke, dari tambah tarif pajak ini. Lalu misalkan kawan-kawan mau dijadikan grup pajak ya, jadi kombinasi berbagai pajak, bisa tinggal tambah melalui grup pajak ini ya. Misalkan ini pajaknya ini adalah pajak pajak PT PA misalkan ya, PT Sinarmas misalkan. Maka sub pajaknya kita tampilkan apa saja di sini. Ada PPh 10% ya, lalu ada PPH 10%, lalu ada apa lagi. Nah, ketika kita tampilkan untuk sub pajak di sini mau berapapun sub pajak silahkan. Nah, ini nanti akan dijadikan grup ya, ini nanti akan dijadikan grup. Setelah itu kita klik simpan, maka kita akan tampil di sini. Nah, ini merupakan grup pajak. Ketika ditotalkan tadi PPN 10% dan pajak 5%, jadi totalnya adalah 15%. Nah, seperti itulah ya kawan-kawan untuk mengenai tentang pengelolaan pajak ya. Lalu kita juga bisa membuat laporan pada pajak ya, laporan pada pajak. Oke, kita cek. Nah, ini laporan pajak di minggu berapa ini. Ini bisa laporan mingguan, bisa laporan bulanan, bahkan bisa laporan tahunan ya. Tadi kita udah membuat mengkris pajak juga di penjualan. Nah, ini langsung ada input outputnya ya. Pajak keluaran dan pajak masukan itu sebesar 11.250. Tadi kita sudah melakukan transaksi melalui penjualan drum grease ya, melakukan penjualan drum grease. Setelah itu kita di sini tampil pajak keluaran sebesar 11.250 ya, 11.250. Karena kita coba create saja untuk tanggalnya, misal untuk hari ini, maka di sini akan tampil ya untuk pajak. Sini akan tampil. Masuknya ini adalah pajak pengeluaran. Nah,
sini akan tampil pajak pelanggaran. Kita juga bisa mencetak mengenai tentang fitur pajak. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini untuk pengaturan dari pajak. Oke, ya itu materi tutorial mengenai tentang bagaimana caranya kita mengatur dan mengelola pajak di aplikasi Ultimate Post ya. Oke kawan-kawan, apabila kawan-kawan mau dan mau menggunakan aplikasi Ultimate Post ini, kebetulan di Tokopedia saya tersedia dan merupakan aplikasi berlisensi. Silakan kawan-kawan kunjungi aplikasi dari Ultimate Post ini. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan boleh untuk melakukan komentar di bawah ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.